Kami akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi spot, forward, dan transfer falas. Mulai presentasi, ada baiknya saya mengenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Fitria Salsabila dengan NIM 2019-310590. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fia Aprilia Nur Afifa dengan NIM 2019-310591. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rizkita Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Mata uang asing. Transaksi mata uang asing atau disebut valuta asing atau falas merupakan pertukaran atau konveksi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar as dengan euro. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing dan juga dapat dikenal sebagai pasar falas. Metode pencatatan transaksi mata uang asing ada dua, yaitu single currency atau satu jenis mata uang, dan yang kedua multi currency atau lebih dari satu mata uang. Currency yaitu pencatatan transaksi mata uang asing dengan membukukan langsung ke dalam mata uang dasar atau basic currency yang digunakan untuk perbankan Indonesia. Selanjutnya yaitu multi currency. Multi currency yaitu seluruh biaya dan pendapatan mata uang asing dicatat dalam mata uang asal. Yang kedua, agar tidak menimbulkan selisih kurs revaluasi, maka pada setiap hari akhir saldo rekening biaya dan pendapatan mata uang asing tersebut dipindah bukukan ke rekening biaya dan pendapatan rupiah. Pengakuan laba rugi jual dapat dilakukan pada saat terjadinya transaksi atau pada saat revaluasi, yaitu transaksi dalam valuta asing. Yang pertama, penempatan deposito falas. Yang kedua, yaitu pembukaan letter of credit luar negeri. Dan yang ketiga, pengiriman ke luar negeri. Dan yang terakhir, yaitu jual beli bank notes. Transaksi tersebut hanya dapat dilakukan di bank-bank devisa. Yaitu tabel kurs. Pada setiap tabel kurs, terdapat kurs jual dan kurs beli. Tinjauan jual atau beli selalu dilihat dari pihak bank. Artinya, bank akan mengeluarkan kurs jual apabila bank yang bersangkutan melakukan penjualan mata uang asing. Demikian pula sebaliknya, yaitu pilihan kurs jual atau beli. Banknotes jual dan beli. Nilai tukar antar mata uang dipakai setiap kalau ada transaksi jual atau beli banknotes. Contohnya, yaitu jika ada nasabah jual banknotes untuk ditukar dengan rupiah. Yang kedua, jika ada nasabah beli banknotes dibayar dengan rupiah. Kurs TC atau traveler check, nilai tukar antar mata uang yang hanya dipakai untuk pembelian atau penjualan traveler check atau TC. Contohnya, yaitu nilai tukar antar mata uang dipakai untuk pembelian atau penjualan cek. Yaitu pilihan kurs jual dan beli, yaitu kurs TT atau telegraphic transfer. Nilai tukar antar mata uang yang dipakai setiap kali ada transaksi jual atau beli falas tanpa adanya aliran masuk uang dan keluar secara fisik atau ada arus dana keluar namun dalam satuan rupiah. Seperti pencairan deposito falas yang diterima dalam nilai rupiah. Yang kedua, transfer falas dengan sumber dana dari tabungan atau giro atau deposito rupiah. Yang ketiga, penempatan deposito falas dengan sumber dana rupiah. Selanjutnya yaitu kurs revaluasi. Digunakan untuk mengekuivalenkan transaksi jual beli dalam valuta asing dengan sumber dana valuta asing ke dalam nilai rupiah. Misalnya, pembukaan deposito falas dengan sumber dana falas bank, ada aliran fisik bank notes maupun tidak. Yang kedua, pencairan deposito falas yang diterima dalam falas. Yang ketiga, penarikan giro falas yang diterima dalam falas. Yang keempat, transfer falas dengan sumber dana falas baik menggunakan bank notes maupun tidak. Jual beli falas secara tunai. Seorang nasabah datang ke Bank ABC ingin membeli valuta US dollar sebanyak 2.000. Nasabah membayar dengan valuta rupiah. Berapa rupiah yang harus disetor nasabah ke teller ABC? Kurs jual yaitu Rp9.000 per dolar. Kurs beli yaitu Rp8.500 per dolar. Jurnal dual currency debit cash yaitu Rp18 juta
dengan kredit rekening perantara valuta yaitu 18 juta rupiah. 18 juta rupiah didapat dari 9 juta dikali 2 juta dikali 2000. Lalu debit rekening perantara valuta sebesar $2.000 dan kredit K sebesar $2.000. Baik, di sini saya akan membahas tentang jual beli falas atas beban giro lainnya. Di sini ada pertanyaan. Seorang nasabah datang ke Bank UHW ingin membeli valuta US dollar sebanyak 2.000. Nasabah membayar dari rekening gironya valuta SGD. Diminta berapa Bank UHW harus memotong rekening giro SGD nasabah. Maka dapat dicari yaitu kurs beli 1 SGD sama dengan Rp6.320 dan kurs jual 1 US dollar yaitu sebesar Rp8.500. Kurs konversi 1 US dollar sama dengan kurs jual US dollar dibagi kurs beli SGD. Maka 1 US dollar sama dengan Rp8.500 dibagi Rp6.320, maka sama dengan 1,3449 SGD. Selisih nilai konversi SGD sama dengan 1,3449 dikurangi 1 sama dengan 0,3449. Jumlah giro SGD yang dipotong yaitu 2000 dikali 1,3449 sama dengan 2689,8 SGD. Keuntungan selisih kurs bank yaitu 2000 dikali 0,3449 sama dengan 689,8 SGD. Selanjutnya yaitu jurnal di Bank UHW dual currency. Maka debitnya yaitu rekening giro nasabah sebesar 2.689,80 SGD, kreditnya yaitu selisih kurs SDG sebesar 689,8 SGD revaluasi, dan kreditnya yaitu rekening perantara valuta sebesar 2.000 SGD, serta debitnya yaitu rekening perantara valuta sebesar 2.000 US dollar dan kreditnya yaitu kas sebesar 2.000 US dollar. Spot market adalah pasar falas di mana dilakukan transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan dalam jangka waktu 2 hari. Terusnya disebut dengan spot exchange rate atau SR atau SO. Tanggal 9 Agustus 2021, seorang pengusaha di Jakarta mengeluarkan falas sebanyak 10.000 US dollar untuk berangkat sekolah ke luar negeri. Maka dia menghubungi bank devisa dan menanyakan selling spot rate atau kurs jual spot US dollar pada tanggal tersebut. Misalnya pada hari tersebut sebesar 9.200 US dollar per rupiah. Bila sepakat tentang spot rate, pengusaha menyerahkan uang sebanyak 10.000 dikali 9.200 rupiah sama dengan 92 juta rupiah, dan bank devisa menyerahkan falas sebanyak 10.000 US dollar selambatnya tanggal 11 Agustus 2021 atau maksimal 2 kali 24 jam atau SR sama dengan T plus 2 atau SR kurang dari 2 kali 24 jam. Transaksi spot terjadi pada suatu saat dan penyerahan valutanya terjadi pada hari yang sama. Penyerahan yaitu 1-2 hari sesudahnya today's statement, sehingga sebelum terjadi penyerahan secara efektif, pembukuan dilakukan sebagai komitmen di luar neraca. Pembukuan transaksi spot bank dihadapkan pada pemilihan kurs pada saat terjadinya transaksi, yaitu kurs spot. Jual beli secara spot tidak mendapatkan keuntungan selisih kurs akibat penilaian kembali atau revaluasi pada akhir hari. Keuntungan baru diperoleh bank dari selisih kurs beli dan kurs jual antara satu valuta terhadap valuta lainnya pada akhir hari. Selanjutnya yaitu contoh transaksi spot. Seorang nasabah datang ke Bank UHW ingin membeli US dollar sebanyak 20 lembar pecahan 20. Atas transaksi ini, nasabah membayar dengan valuta rupiah secara tunai. Diketahui,
Kurs jual yang berlaku hari itu 1 US dollar sama dengan 9.600 rupiah. Kurs beli 1 US dollar sama dengan 9.500 rupiah. Dan kurs tengah 1 US dollar sama dengan 9.550 rupiah. Yang harus dibayar nasabah yaitu 20 US dollar dikali 20 sama dengan 400 US dollar dikali dengan kurs jual sebesar 9.600, maka hasilnya yaitu 3.840 rupiah. Maka jurnal dual currency yaitu debit cash teller sebesar 3.840 rupiah, kredit pendapatan selisih kurs sebesar 20.000 didapat dari kurs jual dikurangi kurs tengah, dan kredit rekening perantara rupiah sebesar 3.820 rupiah didapat dari valuta asing dikali kurs tengah, dan debit rekening perantara falas sebesar 400 US dollar dan kredit kas falas sebesar 400 dolar. Contoh selanjutnya yaitu PT ABC datang ke Bank UHB ingin membeli valuta US dollar sebanyak 3.000 US dollar. Nasabah membayar dari rekening gironya valuta SGD. Diketahui kurs beli 1 SGD yaitu 9.320 rupiah. Kurs jual 1 US dollar sama dengan 3.600 rupiah. Kurs konversi 1 US dollar sama dengan kurs jual US dollar dibagi kurs beli SGD. 1 US dollar sama dengan 13.600 dibagi 9.320 sama dengan 1,459227 SGD. Bank UHB memotong rekening giro SGD PT ABC. Selisih nilai konversi SGD sama dengan 1,459227 dikurangi 1 sama dengan 0,459227 SGD. Jumlah giro SGD yang dipotong sama dengan 3.000 dikali 1,459227 sama dengan 4.377,681 SGD. Keuntungan selisih kurs bank sama dengan 3.000 dikali 0,459227 sama dengan 1.377,681 SGD. Maka jurnalnya yaitu debit rekening giro nasabah sebesar 4.377,81 SGD, kredit selisih kurs SGD sebesar 1.377,81 dan kredit rekening perantara valuta SGD sebesar 3.000 serta debit rekening perantara valuta 3.000 US dollar dan kredit kas US dollar yaitu 3.000 US dollar. Dalam transaksi forward terjadi jual beli atau perdagangan valuta asing secara berjangka, di mana jual beli dilakukan dengan kontrak dan ditetapkan di muka, sedangkan realisasinya akan dilakukan kemudian. Forward kontrak yaitu perjanjian antara bank dan nasabah untuk menyerahkan sejumlah mata uang tertentu dengan yang lain pada waktu tertentu di masa datang dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak atau disepakati pada saat ini. Pengguna pasar forward yaitu arbitrage trade dan hedgers dan spekulator. Jual beli secara kontrak yaitu forward jual dan forward beli. Baik, selanjutnya adalah pembukuan transaksi forward beli. Nah, transaksi forward beli ini adalah di mana pihak bank akan melakukan kontrak dengan pihak lain untuk membeli valuta asing yang akan direalisir beberapa hari kemudian. Nah, pada saat kontrak pembelian ditutup, maka harus menggunakan kurs beli. Pada saat kontrak ditutup, tidak ada ayat jurnal yang mempengaruhi buku besar. Yang ada hanyalah jurnal pos rekening administratif falas atau RAV. Jika bank melakukan pembelian secara kontrak, berarti kurs beli yang akan dipergunakan pada saat realisasi adalah kurs yang telah disepakati bersama pada saat menutup kontrak.
Nah, bank harus dapat mengelola dana valuta asing yang dimiliki dengan memperhatikan fluktuasi perubahan kurs yang terjadi. Jadi, realisasi pembelian akan terjadi di kemudian hari dan pada saat jatuh tempo, bank harus menghitung besarnya pembayaran. Nah, transaksi beli yang paling baik dilakukan adalah saat kurs sedang turun. Selanjutnya adalah rekening administratif. Sebelum transaksi pembelian secara kontrak direalisasikan, maka rekening administratif akan tetap outstanding. Nah, pada tanggal pembelian jatuh tempo, semua rekening administratif harus ditutup atau dinihilkan dengan cara melakukan jurnal balik. Selanjutnya adalah transaksi berjangka dalam rangka pendanaan. Yang pertama ada funding. Nah, selisih antara kurs berjangka yang diperjanjikan pada tanggal transaksi diakui sebagai premi atau diskonto dan diamortisasi secara proporsional selama jangka waktu kontrak. Premi atau diskonto tersebut disajikan sebagai penambahan atau pengurangan beban bunga. Lalu selisih antara kurs tunai pada tanggal pelaporan dengan kurs tunai pada tanggal transaksi untuk tagihan atau kewajiban berjangka di dalam valuta asing diakui sebagai pendapatan beban periode berjalan. Yang kedua adalah trading. Nah, untuk transaksi berjangka valuta asing dalam rangka trading, selisih antara kurs yang diperjanjikan dengan kurs tunai pada tanggal jatuh waktu kontrak diakui sebagai laba atau rugi transaksi valuta asing pada akhir masa kontrak. Selanjutnya adalah contoh transaksi forward beli. Nah, misalnya Bank UHW menutup kontrak beli atau forward beli valuta USD pada Chase Manhattan Bank di Jakarta sebesar $250.000. Nah, realisasi pembelian ini akan dilakukan 24 hari kemudian. Kurs beli yang telah disepakati bersama adalah sebesar Rp2.150 per dolar. Nah, untuk jurnal pos administratif di Bank UHW yaitu debitnya RAV tagihan forward kontrak senilai $250.000 dan kreditnya RAV forward kontrak sebesar $250.000. Lalu debit lagi rupiah forward kontrak yaitu Rp537.500.000 dan kreditnya rupiah lagi kewajiban forward beli senilai Rp537.500.000. Lalu untuk jurnal pada saat kontrak jatuh tempo yaitu ada di debit rekening giro falas bank lain senilai $250.000 dan kreditnya RPV falas USD yaitu $250.000 dan debit lagi RPV rupiah senilai Rp537.500.000 dan kredit lagi rekening giro rupiah bank lain senilai Rp537.500.000. Selanjutnya adalah contoh transaksi funding. Nah, pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2021, Bank ABC menutup kontrak pembelian dengan Bank ANZ sebesar $1.000. Nah, realisasinya akan dilakukan pada tanggal 29 bulan 2 tahun 2022. Kurs yang diperjanjikan adalah senilai Rp2.030 per dolar, sedangkan kurs spot pada saat penutupan kontrak adalah Rp2.000 per dolar. Nah, perhitungan nilai kontrak dalam rupiah selama 3 bulan yaitu senilai Rp2.030 dikurangi dengan Rp2.000 dikali dengan 1.000 yaitu nilainya Rp30.000. Nah, untuk jurnal on balance sheet pada saat penutupan kontrak itu tidak ada. Nah, lalu untuk perhitungan tanggal 31 bulan 12 tahun 2021 jika kurs tunainya senilai Rp2.015, yang pertama untuk amortisasi premi forward kontrak selama 1 bulan yaitu Rp30.000 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah Rp10.000. Lalu untuk mengakui laba atau rugi pendapatan bunga forward dari kurs tunai, caranya yaitu dengan Rp2.015 dikurangi dengan Rp2.000 dikali dengan 1.000 yaitu senilai Rp15.000.
Lalu untuk jurnal transaksinya, premi forward kontrak yaitu pada debit biaya premi forward kontrak senilai 10.000 dan kreditnya premi forward kontrak senilai 10.000. Lalu untuk pengakuan selisih kurs tunai, pada debitnya pendapatan yang diterima di muka transfer forward kontrak senilai 15.000 dan kreditnya pendapatan bunga transaksi forward senilai 15.000. Selanjutnya adalah pihak-pihak dalam transaksi transfer falas. Yang pertama adalah koresponden bank. Nah, koresponden bank ini adalah bank di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan bank di dalam negeri dalam hal menilai keabsahan transaksi atau test case antara kedua bank tersebut. Nah, koresponden bank ini untuk transaksi-transaksi yang tidak menyangkut pembayaran seperti penerusan LC atau konfirmasi berita. Yang kedua adalah Nostro Bank. Nah, Nostro Bank ini adalah bank di luar negeri yang memiliki kerjasama dengan bank di dalam negeri dalam hal menilai keabsahan transaksi atau test case antara kedua bank tersebut dan masing-masing saling memiliki rekening koran yang digunakan untuk penyelesaian transaksi antara kedua bank. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.